Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hairun, saat ini selain ada tambahan inskripsi yang baru, modul inskripsi yang memungkinkan proses pengajuan judul ya skripsi, mulai dari pengajuan judul sampai ujian skripsi sudah bisa dilakukan melalui SIMAK. Nah, fitur terbaru ini ada kurikulum OB ya. Jadi di fitur kurikulum OB ini memungkinkan Ketua Prodi bersama tim kurikulum ya membuat kurikulum sampai pada hingga RPS ya. Jadi yang pertama set dulu tim kurikulumnya. Jadi Kaprodi bisa membuat akun tim yang nantinya tim ini melalui akunnya bisa membantu Ketua Prodi dalam pembuatan kurikulum OB hingga selesai, karena di dalam pembuatan kurikulum ini membutuhkan inputan yang cukup banyak sehingga memerlukan tim agar supaya bisa membantu Ketua Prodi. Jadi cara nambah tim tinggal diklik tambah, isi semua datanya, lalu simpan gitu ya. Oke, lalu berikutnya jadi tim kurikulum ini akan mendapatkan fitur profile dan kurikulum OB. Untuk yang bagian tim kurikulum OB ini hanya di Ketua Prodi saja. Selanjutnya di bagian profil Prodi. Dari profil Prodi ini memungkinkan Prodi mengupdate ya. Mengupdate visi dan misi keilmuannya ya. Jadi cara ngupdate-nya tinggal klik di bagian edit profile, isikan semua datanya, lalu klik simpan perubahan gitu ya. Lalu berikutnya di bagian kurikulum OB. Nah, disinilah fitur utamanya kurikulum ya. Jadi klik di bagian sini, lalu ini contoh saja ya. Ada beberapa contoh sudah dibuat di sini. Jadi cara nambah kurikulum, jadi setiap kali membuat kurikulum tambah kurikulumnya dulu ya. Lalu tahun berlakunya kapan, prodinya otomatis terpilih menyesuaikan prodi dari ketua prodinya masing-masing. Lalu klik simpan ya. Maka akan menambah list di sini. Lalu berikutnya untuk proses penginputannya ya. Jadi di sini ada aksi ya. Ada aksi kelola kurikulum ya. Contohnya di bagian sini ini dummy saja ya, sehingga penginputannya tidak valid. Bapak Ibu nanti silahkan melakukan pengisian secara valid ya. Jadi di bagian kelola kurikulum yang pertama ada review informasi ya. Lalu selanjutnya selanjutnya di sini Prodi diminta untuk mengisi PL ya, profil lulusan. Jadi cara nambah profil lulusan, klik tambah ya, kode otomatis, silahkan pilih aspeknya, profilnya gitu ya. Jadi misalkan saya isi sembarang saja testing, sumber referensinya ya, lalu klik simpan gitu. Nanti di bawah sini ada testing kayak gini ya. Lalu selain PL bisa juga nambah profesi ya. Jadi profesi lulusan atau prospek lulusan seperti apa gitu ya. Bisa ditambahkan misalkan programmer ya. Lalu referensinya dari mana gitu ya. Lalu klik simpan. Nanti di bawah sini akan ada tambahan programmer seperti ini. Lalu di sini ada fitur yang terkunci, ada yang fitur ada edit seperti ini ya. Jadi kalau ada kesalahan penginputan bisa diklik edit lalu mengedit gitu ya. Lalu klik simpan perubahan. Nah, ada perbedaan di sini yaitu tanda kunci dan tanda hapus. Jadi kalau kunci seperti ini menandakan bahwa di proses berikutnya sudah menggunakan PL ya. Sehingga sistem ini sistem ini memastikan bahwa PL ini harus tercapai semua ya, di dalam pembuatan CPL. Nah, seperti contoh ini bisa dihapus karena di bagian CPL ya belum digunakan gitu. Jadi kalau di bagian CPL di sini kemudian jadi CPL ini penginputannya seperti ini misalkan ya.
sumber referensi. Ini contoh saja ya. Ini contoh. Lalu pilih PL-nya, PL yang tadi testing. Begitu diklik simpan, maka nanti di bagian testing sini itu sudah tidak bisa lagi dihapus. Nah, seperti itulah prosesnya hingga akhir nantinya. Contoh. Oke, ini saya bisa hapus dulu. Ini bisa dihapus. Jadi hapusnya berjenjang gitu ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya bagian CPL, begitu juga sama cara penginputannya. Jadi silahkan diinput lalu klik simpan. Di bagian sini juga ada kontrol di bawah sini untuk memastikan tabel pemetaannya CPL terhadap PL itu sudah tercentang semua. Di bagian bawah juga ada tabel relasinya, ada gambar relasinya yang memungkinkan Bapak Ibu bisa mengecek kembali dan memastikan ya, bahwa PL itu sudah tercover semua di CPL. Karena kalau tidak tercapai nanti kurikulum OB-nya dianggap tidak relevan ya, karena OB itu mindsetnya adalah profil lulusan ya, harus tercapai semua. Lalu bahan kajian, di bahan kajian juga sama nih Bapak Ibu ya. Jadi bahan kajian juga silahkan diinput bahan kajiannya ya. Kemudian di sini juga ada pemetaannya. Lalu di bawah sini juga sudah ada relasinya gitu. Lalu di bagian mata kuliah, nah di setiap tab ini juga kalau satu step belum memenuhi ya, belum memenuhi kriteria OB, itu step berikutnya juga terkunci Bapak Ibu ya. Nah di mata kuliah juga penginputannya tinggal diinput ya, ada capstone project ya, dan seterusnya silahkan diinput. Ini SKS total dari teori plus praktek ya. Oke, ini juga harus memastikan semua pemetaan BK-nya itu terpilih gitu ya dalam mata kuliah, karena saling berrelasi, saling mengikat gitu ya. Jadi OB itu saling mengikat mulai dari PL hingga akhir gitu. Nah ini juga ada sebarannya di bawah untuk Bapak Ibu bisa memastikan kembali bahwa ada keterkaitan dan tidak boleh ada yang terlewat gitu ya. Lalu di bagian sebaran semester ya, sebaran semester di sini juga sama ya, penginputannya Bapak Ibu tinggal pilih di sini, memastikan semua mata kuliah sudah tersebar gitu ya, di semester. Jadi semesternya juga bisa ditetapkan di sini. Lalu kalau sudah klik simpan gitu ya. Nah nanti di bagian sini sudah ada kontrolnya juga ya, kontrol seperti ini. Dan di bagian bawah juga ada tabel relasi ya. Jadi di sini sudah bisa dikontrol proses CPL, BK ke semester. Dari semester juga ada mata kuliah prasyarat, itu juga sudah ada garisnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa kontrol setiap stepnya ya, dan memastikan semua sudah terhubung. Kalau sudah selesai semua ya, ini penginputannya cukup banyak Bapak Ibu, sehingga memang perlu tim kerja gitu. Lalu bagian finalisasi ini tinggal diklik sahkan kurikulum. Nah, jadi kalau sudah disahkan kurikulum, maka semua penginputan ini sudah tidak bisa lagi diedit ya. Jadi pastikan PL, CPL, kajian, BK, bahan kajian, kemudian mata kuliah, sebaran mata kuliah per semester itu sudah terset fix, baru klik sahkan. Jadi sekarang saya coba klik sahkan. Setelah klik sahkan, maka ini sudah tersahkan dan bagian sini tadi sudah tidak bisa diedit lagi ya. Sudah terkunci semua gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke kurikulum. Ketika kurikulum sudah disahkan, maka di bagian sini nanti akan ada satu tombol lagi, yaitu susun RPS ya. Jadi diklik susun RPS. Di bagian sini yang pertama review kembali yang sudah sebagai landasan gitu ya dalam dalam pemetaan CPMK, sub CPMK dan seterusnya, itu dipetakan di sini. Ini reviewnya. Lalu kemudian pemetaan CPMK. Di pemetaan CPMK di sini ya, kita bisa menambah CPMK-nya. Jadi Bapak Ibu bisa, ini otomatis nanti ya.
sesuai dengan CPL yang dipilih gitu ya. Nah, lalu di sini deskripsi CPMK dan seterusnya. Kalau sudah, klik simpan. Nanti di sini untuk memastikan bahwa CPMK ini sudah mengcover semua CPL, maka di sini sudah ada di sini juga ada tombol hapus dan edit, namun karena sudah terpakai di sini sehingga di sini sudah terkunci. Di sini juga ada peta CPL-nya ya, CPL CPMK yang Bapak Ibu bisa lihat untuk memastikan kembali keterhubungannya. Lalu di sini ada struktur sub CPMK ya, di sini CPMK, ini subnya. Di sub CPMK juga sama, tinggal ditambahkan subnya. Ini kodenya otomatis menyesuaikan sub ya, menyesuaikan CPMK yang dipilih ya. Lalu kalau sudah, klik simpan. Nanti hasilnya seperti ini. Ini terkunci karena sudah digunakan di metode penilaian. Jadi kalau belum digunakan, ini bisa dihapus dan diedit ya. Di bawah juga ada bagian visualisasi relasinya ya, Bapak Ibu bisa lihat kembali relasi untuk memastikan ya bahwa semua sudah terhubung. Jadi kalau ada yang belum terhubung ya, nanti Bapak Ibu di sini tidak ada tombol next-nya gitu ya. Tombol next-nya itu nanti nonaktif. Jadi ini sistem sudah sengaja untuk dikunci sedemikian rupa agar supaya setiap stepnya itu memenuhi kriteria OB gitu. Lalu di bagian penilaian, di sini juga Bapak Ibu menginput nilai partisipatif, project, kuis, tugas, UTS, UAS, menyesuaikan mata kuliah dan sub CPMK-nya, dan memastikan ini 100 ya. Jadi kalau tidak 100 nanti warnanya merah ya. Misalkan di sini saya inputnya, oh ini sudah ya ini ya. Jadi misalkan saya inputnya di sini 30, itu warnanya merah. Jadi merah itu menandakan bahwa Bapak Ibu harus kontrol agar supaya memastikan ini semua 100 gitu. Kalau sudah, klik simpan ya. Di bawah sini Bapak Ibu bisa cek kembali matriksnya yang di checklist ya, untuk memastikan semua sudah tercover. Lalu yang terakhir, ini kelengkapan RPS ya. Jadi pertama isi dulu kelengkapan RPS-nya, deskripsi mata kuliah dan seterusnya. Lalu materinya juga mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Lalu indikatornya apa dan seterusnya, silahkan diisi. Nah, kalau sudah semua diisi, akan ada tombol cetak RPS. Jadi kalau yang belum diisi seperti ini masih kosong, maka belum ada cetak RPS-nya, belum aktif. Jadi kalau sudah terisi semua, untuk mencetak RPS bisa klik cetak. Di sini ada dua pilihan, mau cetak yang PDF atau mau cetak yang Excel. Jadi kalau cetak PDF, nah, ini hasilnya seperti ini. Ini dummy saja, Bapak Ibu bisa mengecek kembali. Lalu kalau yang versi Excel, begitu diklik nanti akan terdownload Excel seperti ini ya. Mungkin itu singkat untuk pengenalan fitur terbaru dari SIMAK, yaitu e-curriculum, yang sebelumnya saya sempat buat video juga untuk deskripsi. Oke, silakan Bapak Ibu bisa coba. Jika ada yang kesulitan bisa didiskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.